Saudari-saudaraku yang terkasih, pada perayaan penampakan Tuhan atau Epifani ini, kita merayakan pernyataan dari rencana Allah yang terbuka kepada seluruh dunia, kepada semua orang, agar semua orang tahu dan datang kepada Yesus. Orang Majus yang dikenal sebagai orang bijak, ahli astronomi, dan orang bukan Yahudi pertama yang mengenali Yesus. Mereka dituntun kepadanya oleh sebuah bintang. Hal ini dapat mengingatkan kita bahwa ciptaan dapat mengungkapkan tentang siapa penciptanya atau Tuhan sendiri. Ada hal menarik ketika orang Majus dalam proses pencarian bayi Yesus, setelah mereka melihat bintang di timur, mereka perlu bertanya kepada Herodes. Yang kemudian Herodes meminta bantuan para imam kepala dan ahli Taurat untuk mencari informasi menunjukkan di mana bayi Yesus itu akan dilahirkan. Dan ketika petunjuk itu sudah didapatkan oleh Raja Herodes, maka Herodes menyuruh para Majus ini untuk pergi ke Bethlehem dengan memberikan nasihat ataupun pesan supaya mencari bayi Yesus ini dengan sungguh-sungguh. Dan kalau sudah ditemukan, mereka diminta untuk kembali ke Herodes, memberitahukan di mana letak persisnya supaya Herodes bisa menyembahnya. Demikian permintaan Herodes kepada para Majus ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Raja Herodes menyampaikan pesan ini, rupanya tidak semata-mata untuk sungguh menyembah, tetapi lebih ada kepicikan yang tersembunyi di dalam dirinya, yaitu ia ingin memberantas ataupun ingin membinasakan bayi Yesus sendiri. Maka saudari-saudari yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kerap tersembunyi di balik sesuatu yang nampaknya indah, di balik sesuatu yang nampaknya baik, tetapi rupanya juga ada niat-niat jahat yang tersembunyi. Ada sesuatu yang bercampur di dalam kehidupan kita sendiri. Saudara-saudari, menarik ketika akhirnya para Majus ini setelah mendapatkan petunjuk dari Tuhan, mereka tidak kembali ke Raja Herodes tetapi melalui jalan lain untuk pulang ke tempatnya masing-masing. Kadang kita juga mengalami kebingungan ataupun kekosongan dalam hidup kita, tidak tahu arah mana yang hendak tuju. Ada suatu yang rasanya saya mau ngapain ya? Saya mau buat apa ya? Dalam situasi-situasi tertentu kita juga sebenarnya membutuhkan petunjuk, membutuhkan mungkin arahan orang lain. Nah, seringkali di sini kita diajak untuk sungguh berani menghadirkan discernment, ya, pembedaan roh, ya, mendengarkan mana yang baik dan mana yang benar. Suara hati kita itu sungguh diuji dalam situasi kebingungan atau keraguan yang ada. Ketajaman suara hati itu akan menyelamatkan. Tetapi ketika itu lemah, maka biasanya kita juga akan mengalami kejatuhan. Orang akhirnya mengalami situasi yang jauh dari Allah, juga jauh dari hidupnya sendiri dan dari sesamanya. Di manakah dia? Sama seperti orang Majus yang harus menanyakan arah, demikian pula kita perlu menyesuaikan diri dengan wahyu dan mencari petunjuk. Maka puncak dari wahyu Allah tentang dirinya ada di dalam Kristus, dan kita mengetahui kepenuhan wahyunya dalam kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja. Santo Jerome itu pernah mengatakan demikian, ketidaktahuan akan kitab suci adalah ketidaktahuan akan Kristus. Kalimat ini mau mengatakan bahwa kalau kita sungguh mau mengetahui tentang siapa Allah, tentang siapa Yesus, dan memahami tentang kebaikan dan cintanya,
maka kita tidak boleh melewatkan kitab suci sebagai dasar dan landasan bagi kita untuk mengalami dan mengenal kasih-Nya. Kita membuka kitab suci setiap hari, merenungkan bagaimana Tuhan berbicara kepada diri kita melalui firman-Nya. Demikian pula kita mengambil waktu untuk bertumbuh dalam pemahaman kita tentang iman. Orang Majus memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur, barang-barang yang dianggap berharga. Mereka menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada Yesus. Allah menampakkan diri-Nya dalam diri Yesus. Dan kita boleh bertanya, apa sih yang aku persembahkan kepada Yesus? Apa sih yang aku hendak hadiahkan kepada Yesus sebagai seorang pribadi? Ini mungkin baik di dalam hari raya ini juga menjadi permenungan bagi kita. Bagaimana hidup kita itu juga sesungguhnya bisa dipersembahkan kepada Allah. Mungkin Anda sudah mengenal lagu yang berjudul The Little Drummer Boy. Ya, ada yang tahu? Ya, Mas bisa dimainkan musiknya? Mas Chandra bisa nyanyi? Tahu ya? Lagunya tahu pastilah. Oke Mas, terima kasih. Penyadap pam 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 gitu ya. Nah, katanya lagu itu mengisahkan seorang anak pemain drum ini yang melihat teman-temannya tuh ngasih hadiah ya kepada Yesus, tapi aku sendiri tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan kepada Yesus. Ya, tapi akhirnya dia menyadari dirinya, aku kan seorang pemain drum. Ya, maka Tuhan, aku mau mempersembahkan ya penampilanku ini. Aku mau memberikan penampilanku ini sebaik mungkin. Maka dia menabuh drumnya ya dengan gayanya yang unik, dengan gayanya yang mungkin menggemaskan begitu ya. Dan itulah yang dia persembahkan kepada Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu kita juga bisa mempersembahkan hidup kita, karya kita, pelayanan kita, relasi kita yang baik dengan Allah, juga dengan sesama. Itulah persembahan yang bisa kita hadirkan. Ya, banyak orang yang seringkali berpikir terlalu jauh, ya sehingga ia sendiri tidak bisa menerjemahkan ya tentang siapa dirinya dan apa yang harus dilakukan, bahkan apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika saat ini kita mengalami situasi yang sulit di dalam membangun relasi dengan orang tua, ya, dengan saudara kita sendiri, atau dengan anak, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin persembahan kita adalah bagaimana aku mau memperbaiki relasi ini supaya hidupku dengan orang tua, dengan papa, mama, atau saudara-saudari, dengan orang-orang yang ada di sekitarku semakin baik. Aku mau mempersembahkan damai. Aku mau mempersembahkan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Bukan batu sandungan, bukan sesuatu yang seringkali melukai, tetapi sesuatu yang justru menyembuhkan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Ya, seperti dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, bangkitlah. Kita juga mau memberikan kebangkitan kepada orang lain, semangat baru. Ya, bukan sesuatu yang melemahkan, bukan sesuatu yang justru membuat orang lain putus asa. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagaimana peristiwa hari raya penampakan Tuhan ini yang mempersatukan banyak bangsa, yang katanya juga konon orang Majus ini berasal dari 3 benua, dipersatukan oleh Yesus. Mereka bertemu di satu tempat, mereka bertemu karena Yesus. Semoga kita juga bisa mempersatukan banyak orang dalam kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Inilah misi yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita, dan inilah sesuatu yang bisa kita persembahkan. Banyak anak muda saat ini ya, setiap kali misa jam 5 sore ya di katedral ini memang umumnya orang-orang muda. Apa yang sudah Anda hadirkan dalam hidup ini? Saya menantang Anda. Ya. Kadang banyak orang-orang muda yang begitu lembek, lemah.
Padahal sudah difasilitasi sedemikian rupa oleh orang tua. Ya, kiriman lancar. Ya. Fasilitas dari orang tua, kebutuhan mungkin sarana prasarana dipenuhi. Tapi di dalam menjalankan proses studi, katakanlah perkuliahan, ada banyak hal yang seringkali justru tidak dilakukan, dikerjakan dengan baik. Masih ada mahasiswa yang mencontek rupanya. Ya. Mahasiswa masih mencontek, rasa-rasanya gimana gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin kecil, tetapi kalau ini dilakukan, ini akan menjadi sesuatu yang buruk. Ya, kalau terus-menerus ini akan menjadi dampak yang negatif. Lalu bagaimana Anda sungguh menghadirkan tanggung jawab ya di dalam memanfaatkan waktu yang ada? Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan ya, relasi, ya jangan sampai menjerumuskan Anda ya, dan menghilangkan atau membelokkan diri Anda dari cita-cita yang sedang Anda jalani. Saya dulu waktu di Medan pernah punya sahabat, seorang yang luar biasa sebenarnya. Tapi saat dia kuliah itu jatuh. Jatuh karena di tempat kosannya itu ada bandar narkoba. Dari situlah mulai kejatuhannya. Dia mulai mengenal obat-obatan dan sampai kecanduan, dan akhirnya dia harus menjual barang-barang yang dimilikinya. Kiriman dari orang tuanya habis begitu saja, bukan untuk bayar perkuliahan, tetapi untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dan akhirnya sampai ia mengalami HIV/AIDS, ya, sakit seperti itu. Dan orang tuanya harus menjemputnya. Ya, dan di Medan, ya, kita ada satu karitas, ya, lalu dia mau mencoba untuk mengembalikan dirinya. Dulunya dia sangat rajin, putra altar dan segala macamnya. Ya, tetapi rupanya ada situasi yang rapuh dan lemah, maka ia jatuh. Dalam situasi itu dia ingin mengembalikan dirinya, dia ingin mempersembahkan ya dari akhir-akhir hidupnya ya kepada Tuhan sesuatu yang berguna. Dia mendampingi teman-temannya yang kurang lebih punya pengalaman dan punya kondisi yang sama. Seminggu sekali dia membimbing, mendampingi teman-temannya ya untuk jangan sampai ya mengalami situasi yang lebih berat dari dirinya. Itulah juga persembahan. Ya tentu tidak harus sampai mengalami seperti itu dulu untuk memberikan persembahan terbaik dalam diri kita. Mari kita sadari betul apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, dan mari kita persembahkan yang baik itu sebagai tanda bakti dan cinta kita kepada Allah melalui karya-karya kita kepada sesama. Semoga hari raya penampakan Tuhan ini semakin memampukan kita juga untuk menampakkan kasih Allah kepada sesama. Tuhan memberkati.